Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang kemenangan telak dari Inter Milan atas Fiorentina di pertandingan tandang mereka. Kita tahu pertandingan tandang sebelumnya dari Inter Milan adalah hasil seri versus Sampdoria dengan skor akhir 2-2. Kemudian Inter juga kalah di pertandingan Liga Champions lawan Real Madrid. Di pertandingan yang saya pikir Inter tidak beruntung karena secara permainan Interlah yang menguasai jalannya pertandingan. Begitu banyak peluang yang mereka peroleh. Sayang para pemainnya tidak bisa melakukan finishing dan juga memang form dari penjaga gawang Real Madrid, Courtois lagi bagus-bagusnya. Kemudian Inter bisa menang telak lawan Bologna di kandang sendiri dengan skor 6-1. Luar biasa kemenangan yang telak dari Inter Milan. Dan mereka lanjutkan dengan kemenangan yang telak juga lawan Fiorentina di kandang Fiorentina dengan skor akhir 1-3, di mana mereka sebetulnya tertinggal lebih dulu dan juga mendapatkan tekanan luar biasa dari para pemain Fiorentina. Dan Inter merupakan tim yang produktif di Serie A untuk sementara ini dan juga untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1. Dan yang uniknya nih teman-teman, bahwa Inter melepas di awal musim kan, atau sebelum musim dimulai, beberapa pemain pilar mereka. Yang kita tahu adalah Lukaku dan juga Hakimi. Ada juga Ashley Young sih, tapi kan kita tahu bahwa Lukaku dan Hakimi adalah pemain-pemain pilar dari Inter Milan. Dan juga Antonio Conte yang memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai manajer dari Inter Milan. Namun dengan Simone Inzaghi, dengan beberapa pemain baru lainnya, Inter melesat di awal musim ini. Dan secara permainan mereka adalah tim yang tampil dengan pola menyerang total. Maka itu Inter bisa selalu menciptakan banyak peluang dari setiap pertandingan mereka di awal musim ini dan juga bisa mencetak banyak gol. Terlepas dari kekalahan lawan Real Madrid, saya pikir bahwa pertandingan-pertandingan lain dari Inter Milan menunjukkan bahwa para pemain mereka itu bisa menyelesaikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Namun ada sebuah masalah bagi Inter Milan pada saat memang mereka menghadapi serangan cepat dari para pemain tim lawan karena sering terlambat covering yang perlu dilakukan oleh kedua wingback yang bermain, yang mengakibatkan Inter itu sering kemasukan gol yang sebetulnya bisa mereka cegah. Nah, ini yang saya kira menjadi PR bagi pelatih Simone Inzaghi. Seperti juga sama di pertandingan ini lawan Fiorentina, kita bisa perhatikan bahwa para pemain Fiore coba untuk terus-menerus menyerang dari kedua sektor sayap, memanfaatkan dua penyerang sayap mereka. Maka itu terlihat bagaimana para center back dari Inter yang kita tahu mengandalkan 3 center back sering kewalahan untuk mengatasi kecepatan dari para pemain Fiore. Dan juga kepintaran dari para pemain Fiore untuk melakukan pergerakan tanpa bola. Dan juga yang menariknya dari Inter Milan di awal musim ini teman-teman, masih di awal musim, sudah ada 11 pemain yang bisa mencetak gol. Memang Dzeko adalah top scorer untuk sementara, kemudian ada Martinez dan juga ada Korea, tapi pemain-pemain lain dari second line, even final line can also score. So this means Simone Inzaghi telah membentuk Inter menjadi tim dengan materi pemain yang merata. Dan pemain-pemain yang pintar untuk mencari ruang dalam urusan mencetak gol. Saya pernah membuat konten tentang favorit juara Serie A dan saya jelaskan juga di konten tersebut bahwa tidak akan ada masalah bagi Inter walaupun Conte telah berhenti dan kemudian Lukaku, Hakimi telah dijual dan terbukti bahwa pemain-pemain baru bisa cepat nyetel. Hakan juga bermain bagus, Dzeko juga sudah mulai menjadi mesin gol dari Inter Milan. Saya ingin membahas jalannya pertandingan ini teman-teman karena saya nonton pertandingan ini. Saya ingin sekali melihat Inter Milan lagi, apalagi setelah mereka menang dengan pesta gol tuh ya lawan Bologna. Bukan begitu mudah loh mengalahkan Bologna dengan mencetak 6 gol ya. Dzeko masuk sebagai pemain pengganti tapi dia bisa mencetak 2 gol dalam game itu. Oke, so versus Fiorentina, tim yang memang kuat ini di kandang ya. Fiorentina ini mengalahkan Atalanta juga loh teman-teman di pertandingan away mereka. Jadi ini bukanlah tim yang bisa dianggap remeh ya oleh Inter Milan dan kita tahu bahwa tim ini juga adalah salah satu tim yang bisa mencetak banyak gol. Dari line up mereka mengandalkan penjaga gawang Dragowski, di belakang ada Benassi, ada Milenkovic, ada Natasic, ada Biragi, ini kapten tim, Bonaventura, pemain berpengalaman, Torreira, mantan pemain Arsenal atau memang pemain yang
sebetulnya juga sempat diandalkan oleh Arsenal ya, tapi sekarang ini memang dipinjamkan ke Fiorentina. Kemudian Duncan, Sotil, Vlahovic. Duncan ini mainnya bagus banget ya. Nico Gonzalez, pemain tim nasional Argentina yang bermain dari awal, dia juga bermain di Copa America saat Argentina menjadi juara. Bagi Inter, Lautaro Martinez, Edin Dzeko. Yang menarik bagi saya bahwa Perisic dan Darmian yang diturunkan kali ini bukan Di Marco dan juga Dumfries. Lagi-lagi ini menegaskan bahwa Inter punya materi pemain yang merata. Pemain yang dirotasi juga bisa perform sama baiknya. Hakan di tengah, Brozovic, Barella, dan di belakang ini saya pikir yang tidak tergantikan. Bastoni, De Vrij, Skriniar, dan juga Handanovic. Oke, from this lineup, saya pada saat nonton pertandingan ini, saya menilai bahwa Fiorentina akan kesulitan untuk mengatasi pressure dari para pemain Inter. Karena kalau kita perhatikan nih teman-teman ya, di tengah saja Barella, Brozovic, dan Hakan. Ini tiga-tiga punya kemampuan dalam merancang serangan. Plus 2 wingback, plus 2 striker. Tinggal bagaimana Inter bisa disiplin mengawal lini pertahanan. Dan sebetulnya permainan Inter tidak mengecewakan walaupun Fiorentina yang mencetak gol lebih dulu. Kan gol yang dicetak oleh Sotil. Ya karena memang Fiore mengandalkan speed. Dan saya pikir juga Nico Gonzalez memanfaatkan ya duelnya dengan Skriniar yang dianggap bahwa dia tidak melakukan foul. Kemudian dia bisa memberikan umpan yang akurat kepada Sotil karena memang di belakang Skriniar kan tidak ada pemain lain. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa covering di lini pertahanan itu sangat penting bagi Inter. Dan sebetulnya Hakan ya coba untuk covering ke belakang tapi terlambat. Ada Perisic juga yang hanya melihat bola sehingga memang Sotil bisa mencetak gol bagi Fioren. Dan memang Inter tidak banyak mendapatkan peluang di babak pertama karena para pemain Fiore itu benar-benar memberikan tekanan ekstra bukan hanya dari lini tengah tapi juga mulai dari lini pertahanan Inter sehingga sulit bagi para pemain Inter untuk membangun serangan. Ada satu chance yaitu Hakan yang coba mencetak gol dari free kick yang bisa ditepis oleh Dragovski. Siapa itu yang dijatuhkan, Martinez ya, yang dijatuhkan oleh Milenkovic. Tapi setelah itu saya tidak melihat ada peluang lagi dari Inter. Coming into the second half, I was waiting, saya menunggu apakah akan ada pergantian pemain atau tidak dari Simone Inzaghi. Ternyata Simone Inzaghi tidak melakukan pergantian pemain teman-teman. Dan saya pikir Simone Inzaghi sudah confident dengan pemain-pemain yang diturunkan dari awal. Tinggal para pemainnya itu bisa melakukan counter pressing. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa para pemain Fiore itu melakukan pressing tinggi. Dan betul, ternyata di babak kedua para pemain Inter itu bisa melakukan counter pressing. Buktinya para pemain seperti Brozovic, Hakan Calhanoglu, dan juga Barella lebih sering maju untuk menyulitkan para pemain dari Fiore membangun serangan dari lini pertahanannya. Apalagi memanfaatkan dua penyerang mereka yang cepat. Dan akhirnya Inter bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Kita kan bisa perhatikan tuh interchange passing antara Dzeko kemudian ke Barella. Dan tadi yang seperti saya jelaskan bahwa dengan counter pressing tersebut para pemain Inter dari tengah juga lebih involved dalam permainan dan Barella bisa mengirimkan passing yang akurat ke Darmian yang bisa melakukan eksekusi yang sempurna. And after that kita tahu tidak lama berselang Inter bisa mencetak gol keunggulan. Dan seperti di game lawan Bologna, Inter mencetak gol melalui set piece. Di Marco yang memberikan umpan ke Skriniar, tapi kali ini adalah Hakan yang memberikan umpan ke Dzeko. Dzeko is a good player. Saya pernah menjelaskan bahwa Dzeko adalah pemain yang memang akan cepat nyetel dengan Inter karena dia sudah cukup lama bermain di Serie A. And setelah itu memang ada pergantian yang dilakukan oleh kedua tim ya, di mana Dumfries kembali dimainkan dan juga Vecino main. Alexis Sanchez yang memang sekarang sudah sulit ya masuk ke lineup juga dimainkan. Dan sayang juga nih Nico Gonzalez ya, dia sebetulnya sudah mendapatkan kartu kuning, dia protes, kemudian dia mendapatkan kartu merah sehingga memang Fiore betul-betul tidak bisa berkutik dalam urusan membangun serangan. Dan juga saya perhatikan bahwa pergantian pemain yang dilakukan oleh Simone Inzaghi sebelum pertandingan berakhir di menit ke-80-an yaitu memainkan Di Marco dan juga Gagliardini jelas untuk mempertahankan keunggulan. Artinya Simone Inzaghi juga benar-benar mengincar 3 poin. Padahal bisa saja dia tetap menaruh 2 pemain ini di atas lapangan ya, dan bisa saja juga Inter memanfaatkan keunggulan pemainnya. Tapi bagi Inzaghi yang paling penting bisa mendapatkan 3 poin. But Gagliardini yang dimainkan justru bisa mengirimkan passing sambil terjatuh ke siapa? Ke Ivan Perisic. Ya, bayangkan Ivan Perisic ini adalah pemain yang dikabarkan akan dijual oleh Inter Milan dan saya pernah menegaskan bahwa dia adalah pemain yang penting dan ada baiknya bahwa dia itu ditahan ya, ditahan dulu 1 musim. Memang kontraknya akan berakhir kan musim depan, tapi ternyata
memang kita lihat bahwa dia menjadi pemain yang bekerja keras dalam setiap pertandingan Inter dan dia bisa mencetak gol ketiga bagi Inter Milan, melengkapi kemenangan telak dari Inter Milan. Apa yang sebetulnya bisa kita pelajari dari pertandingan ini, bahwa jika sebuah tim mengalami kesulitan, perlu ada pergantian pemain atau perubahan strategi. Dan yang dilakukan oleh Simone Inzaghi, dia pilih dulu untuk merubah strategi. Artinya pada saat Inter lebih banyak menunggu di tengah dan juga di belakang di babak pertama, untuk bisa meredam pressure dari para pemain Fiore, maka di babak kedua dia hajar dengan counter pressing, memaksa para pemain Inter yang di tengah lebih banyak melakukan pergerakan ke daerah pertahanan Fiore, dan hasilnya Inter bisa mencetak 3 gol. Untuk sementara ini Inter memang berada di peringkat nomor 1, tapi Serie A musim ini lebih ketat lagi. Ada Napoli, Milan yang nanti akan bermain, masih ada Atalanta juga yang baru saja menang, kemudian masih ada Roma juga, dan jangan lupa masih ada Fiorentina juga. Tapi saya pikir untuk sementara ini Inzaghi telah membuktikan bahwa dia memang adalah pelatih yang brilian, karena walaupun Inter kehilangan 2 pemain pilar mereka, tapi di awal musim ini Inter tidak mengalami kesulitan untuk kembali bertengger di papan atas dan untuk sementara berada di peringkat nomor 1. Oke, in the Champions League memang mereka kalah, tapi saya pikir lagi-lagi saya tegaskan bahwa Inter tidak beruntung dalam pertandingan itu, karena para pemainnya begitu banyak mendapatkan peluang dan juga tidak bisa mengkonversikannya, plus diimbangi dengan penampilan luar biasa dari penjaga gawang Real Madrid, Courtois. But still there is a chance for Inter in the Champions League. Dan saya pikir permainan Inter di bawah Inzaghi ini, teamwork para pemain di tengah ini lebih bagus. Artinya Inter tidak hanya mengandalkan para pemain dari kedua sektor wingback untuk memberikan crossing atau pergerakan, tapi 2 pemain di sektor wingback itu juga harus involve dalam urusan mencari ruang bebas. Dan itu yang sering dilakukan oleh para pemain yang bermain di 2 sektor wingback. Walaupun kekurangannya seperti yang tadi telah saya jelaskan, para pemain yang di wingback ini sering lupa untuk kembali cepat ke posisi mereka yang awal. Itu yang membuat Inter sering kecolongan gol, sama juga pada saat mereka kemasukan 1 gol lawan Bolonya, di mana sama juga seperti di game ini, sektor sebelah kiri pertahanan Inter itu kosong. Kita tunggu pertandingan selanjutnya dari Serie A, yaitu pertandingan dari Milan, pertandingan dari Napoli, dan juga kita tunggu apakah Juventus akan bisa segera bangkit atau tidak. No hate, only football, salam sepak bola.